Kalian tahu, unsur yang ada di alam ini jumlahnya sekitar 118 unsur. Nah, dari sekian banyak unsur tersebut, sebagian besar itu ditemukan dalam keadaan bersenyawa. Tapi ada juga yang kita temukan bisa dalam keadaan bebas. Nah, antara lain adalah unsur-unsur gas mulia. Nah, kalian tahu kan unsur gas mulia apa aja? Ya, ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, dan ada radon. Nah, kalian masih ingat konfigurasi dari unsur-unsur gas mulia tersebut? Ya. Oke, sebagian besar konfigurasi elektronnya itu di kulit terluarnya jumlahnya ada 8 elektron, kecuali helium. Ya. Nah, konfigurasi yang seperti ini adalah konfigurasi yang stabil. Ya. Ini bisa dilihat dari energi ionisasi dari unsur-unsur gas mulia itu sangat besar. Nah, karena dia udah stabil, dia nggak perlu lagi nih ngelepasin elektron atau nangkap elektron. Ya. Dan karena stabil ini, ketika dalam keadaan bebas, partikel-partikel dari unsur gas mulia itu berupa partikel-partikel atom yang tidak saling berikatan. Ya, itu gas mulia. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur-unsur lain? Kalau gas mulia udah stabil, unsur lain kan tentu belum stabil. Dan unsur lain itu pengen stabil. Ya. Contohnya, kalau misalkan ada natrium, nomor atomnya 11, kalau kita buat konfigurasi elektronnya kan 281. Nah, berarti dia punya 1 elektron valensi. Nah, unsur ini pengen stabil kan? Nah, cara dia pengen stabil adalah ya, dia bisa stabil kalau ngelepasin 1 elektron. Ya. Nah, unsur yang agar stabil ngelepasin 1 elektron adalah unsur yang kita sebut dengan namanya elektropositif. Nah, tapi ada juga unsur yang agar stabil nggak ngelepasin elektron, tapi nangkap elektron. Contohnya kayak klor. Klor, nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 287. Jadi, karena punya 7 elektron valensi, maka agar stabil, dia lebih mudah nangkap 1 elektron. Nah, unsur yang seperti ini kita sebut dengan namanya unsur yang elektronegatif. Nah, unsur yang elektropositif dan unsur yang elektronegatif ini, itu pengen stabil dengan cara apa? Dengan cara melakukan ikatan. Nah, sekarang bagaimana interaksi yang terjadi ketika ada unsur yang elektropositif ketemu sama unsur elektronegatif? Ketika terjadi ikatan, ikatan apa? Begitu kalau misalkan ada unsur elektronegatif ketemu sama unsur elektronegatif, ketika membentuk ikatan, ikatan apa yang terjadi? Dan ketika ada unsur elektropositif dan elektropositif, ketika terjadi ikatan apa yang terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas di video-video ikatan kimia berikut.